Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Arista Pratama. Kali ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesa. Dari kata hipotesa atau hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Menurut Suharyadi tahun 2009. Pengujian hipotesa adalah proses menentukan pernyataan yang wajar sehingga tidak ditolak ataupun sebaliknya tidak wajar sehingga ditolak yang didasari dari sampel yang dipakai dalam menentukan hipotesa atau hipotesis. Perumusan hipotesa ini dibedakan menjadi dua macam. A. Hipotesa 0 atau H0. Hipotesa 0 dilambangkan dengan H0 ini untuk ditolak sesudah pengujian dan memprediksi tidak adanya perbedaan antara kondisi satu dengan lainnya. B. Hipotesa alternatif atau HA atau bisa dilambangkan juga H1. Hipotesa alternatif HA atau H1 menerima jika HO menolak dan sebaliknya dan memprediksi adanya perbedaan antara kondisi satu dengan lainnya. Pengujian hipotesa satu rata-rata. Pengujian hipotesa satu rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata dari satu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya dengan pengujian satu ataupun dua arah kanan dan kiri. Ingat, hipotesa satu rata-rata memiliki satu populasi saja. Hipotesa satu rata-rata ini ada dua langkah yang membedakan, yaitu satu sampel besar N lebih dari 30 atau dilambangkan dengan Z atau disebut juga dengan distribusi Z. Yang kedua sampel kecil N kurang dari 30 atau bisa dilambangkan T kecil, bisa disebut juga distribusi T. Langkah-langkah menguji sampel besar atau N lebih dari 30. Satu, menentukan formulasi hipotesis. A. Jika satu arah ke kanan, maka hipotesisnya H0 mu sama dengan mu 0. Rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. H1,2 mu lebih dari mu 0. Dengan artian rata-rata populasi lebih dari rata-rata sampel. B. Jika satu arah dan arahnya kiri, pernyataannya maka H0,2 mu sama dengan mu 0. Rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Dan pernyataan H1,2 mu kurang dari mu 0. Artinya rata-rata populasi lebih kecil dari rata-rata sampel. Jika pernyataan C, uji dua arah H0,2 mu sama dengan mu 0. H1,2 mu tidak sama dengan mu 0. Dengan artian H0 rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Dan di pernyataan H1, rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata populasi. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai Z tabel distribusi. Mencari nilai Z tabel menggunakan tabel distribusi ini. Ini namanya tabel distribusi Z. Misal ini mencari taraf nyata arahnya ke kanan. Taraf nyata 5% maka dapat diketahui dengan mencari nilai 0,05 atau nilai terdekat pada tabel distribusi Z 0,05. Di sini letaknya antara 0,0503 dan 0,049985 yang mendekati di sini. Jadi antara sini dan sini ditarik membentuk sudut 90 derajat. Kemudian 1,6 ditambah 0,045 dapat diperoleh menjadi 1,645. Letaknya 1,645 di sini, dan karena ini positif, maka letaknya penolakan HO-nya di sebelah kanan dan penerimanya HO di sebelah kiri. Yang kedua ini adalah menentukan nilai Z tabel distribusi dua arah. Ini dua arah. Mencari nilai
Z tabel menggunakan tabel distribusi Z sama seperti tadi. Misal yang dicari tarafnya 5%. Sama ini. Tarafnya 5%. Maka dapat diketahui dengan mencari nilai 0,05 ataupun nilai terdekatnya pada tabel distribusi. Bedanya adalah nilai Z dihitung adalah Z 0,05 per 2. Dibagi 2 artinya 2 arah. Ke kanan dan ke kiri. Artinya dibatasi antara X dan X. Sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan kan 0,25. 0,025 ini mendekati daerah sini. Jadinya 1,9 ditambah 0,060. Maka letak 0,025 itu di sini dan sini, dan penolakan HO-nya di sebelah kanan dan penolakan HO-nya yang sini di sebelah kirinya. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Untuk H0 mu sama dengan mu 0. Populasi rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Dan pernyataan H1 mu lebih besar dari mu 0. Rata-rata populasi lebih besar dari rata-rata sampel. Yakni H0 diterima jika Z0 kurang dari Z alpha. HO ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alpha. Grafiknya seperti ini. Untuk yang B, untuk H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu kurang dari mu 0. Yakni HO diterima jika Z0 lebih besar atau sama dengan min Z alpha dan HO ditolak jika Z0 kurang dari min Z alpha. Bisa digambarkan dengan grafiknya seperti ini. Untuk C, H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Yakni H0 diterima jika min Z alpha per 2 kurang dari atau sama dengan Z0 min kurang dari atau sama dengan Z alpha per 2. H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alpha per 2 atau Z0 kurang dari atau lebih kecil min Z alpha per 2. 4. Uji statistik atau Z hitung. Untuk simpangan baku populasi atau bisa dilambangkan dengan sigma diketahui. Z0 X min mu 0 per sigma X sama dengan X mu 0 sigma per akar N. Simpangan baku populasi tidak diketahui. Z0 X min mu 0 per S X sama dengan X min mu 0 S per akar N. Di sini perbedaannya hanya di mu X atau nilai rata-rata. Dan sini S simpangan baku sampel. Menarik kesimpulan, menentukan apakah HO ditolak atau diterima dengan membandingkan nilai Z tabel dan Z hitung serta kriteria pengujian. Kemudian untuk langkah-langkah menguji sampel kecil, N kurang dari 30. Formulasi hipotesis. Sama seperti tadi, jika uji satu pihaknya ke kanan, maka mu sama dengan mu 0. Mu sama dengan mu 0. Yang ke B, H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu kurang dari mu 0. Uji satu arah ke kiri. Dan jika dua pihak HO sama H0 adalah mu sama dengan mu 0. H1-nya mu sama dengan tidak sama dengan mu 0. Yang kedua adalah penentuan taraf nyata atau dilambangkan dengan alpha dan nilai T tabel. Menentukan nilai alpha sesuai menentukan nilai derajat bebas DF atau degree of freedom, yaitu dB.
sama dengan N-1 kemudian menentukan nilai T alpha N-1 uji satu arah atau T alpha per 2 N-1 untuk uji dua arah. Ditentukan melalui tabel distribusi T. Bisa dilambangkan dengan T kecil. Menentukan nilai T tabel, contoh. Jika jumlah sampel sebanyak 15 dan taraf nyatanya 5% atau 0,05, maka nilai T alpha adalah 15, taraf nyatanya 5%. 15 dan taraf nyatanya adalah 5%. DF-nya 15, taraf nyatanya 0,05. Jadi diperoleh 1,753050. Kemudian menentukan pengujian. A untuk H0, mu sama dengan mu0 dan H1, mu lebih dari mu0, yakni H0 diterima jika TO kurang dari atau T kurang dari T alpha dan HO ditolak jika T0 lebih besar dari T alpha. Grafiknya digambarkan seperti ini. Yang diarsir adalah bagian kanannya. Jadi untuk B, H0 adalah mu sama dengan mu0 dan H1 adalah mu kurang dari mu0, yakni H0 diterima jika T0 lebih besar atau sama dengan min T alpha. H0 ditolak jika T0 kurang dari min T alpha. Bisa digambarkan dengan grafiknya seperti ini. C. Contoh H0 adalah contoh untuk H0 jika mu sama dengan mu0 dan H1 jika mu tidak sama dengan mu0, yakni H0 diterima jika min T alpha per 2 kurang dari atau sama dengan T0 kurang dari atau sama dengan T alpha per 2. Artinya nilai T0 di antara min T alpha per 2 dan sampai T alpha per 2. H0 ditolak jika T0 lebih besar T alpha per 2 atau T0 kurang dari min T alpha per 2. Gambarnya grafik bisa digambarkan seperti ini, kanan dan kiri. Penerimaan HO di tengah, penolakannya di kanan kirinya. 4. Uji statistik atau TU hitung. Untuk simpangan baku populasi diketahui. Rumusnya seperti berikut. T0 X min mu0 per sigma X sama dengan X min sigma 0 min mu0 per sigma per akar N. X di sini adalah rata-rata sampel, mu0 adalah nilai mu sesuai dengan HO, dan sigma adalah simpangan baku populasi. Kemudian rumus simpangan baku populasi tidak diketahui. T0 X min mu0 per S X sama dengan X min mu0 per S per akar N. Keterangannya di bawah ini. Mu yang membedakan adalah S. S adalah simpangan baku sampel. Ini jika tidak diketahui simpangan baku populasinya. Dan kemudian ada menarik kesimpulan. Langsung ke contoh soal. Diambil sampel terdiri dari 15 sampel semen dengan berat kotor sebesar 1,208 kg dan simpangan baku sampelnya 0,02 kg. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapat kita meyakini bahwa populasi semen dalam ember rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg. N di sini adalah 15 ember semen. N di sini adalah sampel, N kecil, sampel 15. Kemudian berat kotor sebesar 1,208. Kemudian dari simpangan baku sampelnya 0,02 kg. Ini simpangan bakunya berarti S-nya 0,02. Jika digunakan taraf nyata 1%,
dapatkah kita meyakini bahwa populasi semen dalam ember rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg? Oh, kita cari dulu. Alfanya 1% sama dengan 0,01. Di sini taraf nyatanya adalah 1%. Kemudian rata-rata memiliki berat kotor 1,2. Diyakini berarti mu 0. Pendugaannya adalah mu 0, 1,2 dB. dB adalah 15 min 1 sama dengan 14. Diperoleh dari rumus 15 dikurangi 1 sama dengan 14. 15 ini adalah N min 1 sama dengan 14. Kemudian menentukan formulasi hipotesis setelah mengetahui data yang sudah diketahui di dalam soal. H0 mu sama dengan 1,2 atau H1 mu sama dengan 1,2. Dengan kata lain pernyataan ini adalah H0-nya ini rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg ini diyakini atau tidak. Yang kedua adalah memiliki rata-rata berat kotor 1,2 ini memang segini atau tidak. Mari kita cari. Yang kemudian selanjutnya tahap ketiga adalah mencari taraf nyata dan nilai T tabel. Alfa sama dengan 1%, sama dengan 0,01. Alfa per 2 sama dengan 0,005. Didapatkan dari 0,01 ini dibagi 2. Kemudian derajat bebas atau dB-nya adalah 15 min 1. Seperti tadi, N min 1 sama dengan 14. T 0,05, 14 dapat dilihat dari tabel tadi. Ini diperoleh dengan angka 2,977. Kemudian ke tahap keempat, kriteria pengujian. H0 diterima jika min 2,977 kurang dari atau sama dengan T0 kurang dari atau sama dengan 2,977. Min letaknya di kiri dan plus letaknya di kiri, di kanan. H0 ditolak jika min 2,977 lebih besar atau sama dengan lebih besar T0 lebih besar 2,977. Atau dengan artian H0 ini ditolak jika letak HP-nya ini, letak penyelesaiannya ini tidak di sini. Kemudian menentukan uji statistik. T0 sama dengan X min mu 0 per S per akar N sama dengan 1,208 min 1,2 per 0,02 per akar 15 sama dengan 1,52 diperoleh dari operasi ini. Selanjutnya langkah ke-6 adalah kesimpulan. Didapatkan kesimpulan dari hasil 1,52 ini terletak di antara ini. Jadinya H0 ini diterima. Dan H0 ini betul ditolak. Jadi dapat diyakini bahwa setiap ember semen berisi 1,2 kg. Di soal ini kan tadi tanya tentang rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg. Setelah dicari memperoleh hasil setiap ember semen berisi 1,2 kg. Jadi dapat diyakini bahwa populasi semen dalam ember rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg. Lanjut ke pengujian hipotesa dua rata-rata. Pengujian hipotesa dua rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata dari dua populasi
yang didasarkan atas informasi sampelnya dengan pengujian satu arah ataupun dua arah kanan dan kiri. Misal, apakah ada perbedaan harga oli rem merek Joss di Barito dan bengkel variasi TOP? Ada dua langkah yang membedakan, yaitu satu, sampel besar N lebih besar 30 atau bisa dilambangkan dengan distribusi Z, lambangkan huruf Z besar. Dan yang kedua adalah sampel kecil N kurang dari 30 atau disebut juga distribusi T atau dilambangkan dengan distribusi T, lambangnya T kecil. Langkah-langkah menguji sampel kecil dua arah atau N kurang dari 30. Satu, perumusan hipotesa H0 jika μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 jika lebih dari μ2, H0 jika μ1 sama dengan μ2, H1 jika μ1 kurang dari μ2. Yang ketiga, H0 jika μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 lebih tidak sama dengan μ2. Di sini jika arahnya ke kanan. Yang nomor 2 ini jika arahnya ke kiri. Yang ini arahnya ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah uji statistik sampel besar N lebih besar dari 30. Rumusnya ini, jika simpangan baku populasinya diketahui, maka dipakai rumusnya Z0 sama dengan X1 min X2 per sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Jika simpangan baku sampelnya diketahui. Yang ini simpangan baku populasi, yang ini jika simpangan baku sampelnya yang diketahui, maka Z0 sama dengan X1 min X2 akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Uji statistik untuk sampel kecil N kurang dari 30, T0 X1 min X2 per akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 1 per N1 plus 1 per N2. Atau juga dapat diubah dengan bentuk yang ini, yang bawahnya. Kemudian menarik kesimpulan, menentukan apakah HO ditolak atau diterima dengan membandingkan Z N lebih dari 30 atau jika N kurang dari 30 yang dilambangkan TO, ada tabel, dan Z N lebih besar dari 30 atau T0 N kurang dari 30. Hitung serta kriteria pengujian. Contoh soal, peneliti mengadakan sebuah penelitian obat diare sampel sebanyak 12 orang dengan kondisi diare dan 10 orang dengan keadaan sehat. Selama 24 jam obat uji efeknya pada orang yang terkena diare maupun sehat. Sampel pertama mencapai rata-rata 80 efek yang diterima dengan simpangan baku 4 dan sampel kedua mencapai rata-rata 75 efek yang diterima dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua. Pengujian obat tersebut dengan alternatif kedua tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varian yang sama. Penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 12. Orang yang terkena diare diuji tadi adalah 12 orang dan N2 untuk orang sehat tadi adalah 10. X1 sama dengan 80. Rata-rata efeknya 80 yang pertama dan yang kedua adalah 75. Kemudian S1 ini adalah 4 dan 4,5 simpangan bakunya adalah ini. Jawab yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. H0 μ1 sama dengan
mu2. Artinya, pada pernyataan ini, ujilah kedua hipotesis pengujian obat tersebut dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf asumsikan kedua menghampiri distribusi normal dengan sama. Artinya H0-nya ini menggunakan yang ini dan H1-nya menggunakan kalimat yang ini. Ujilah hipotesis kedua pengujian obat tersebut dengan alternatif keduanya tidak sama. Bisa dituliskan begini, dan taraf nyata dan nilai T tabelnya alfa sama dengan 10%. 10% di sini didapatkan dari asumsi ini, taraf nyata asumsinya 10%. Kemudian alfa per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2. 10% dibagi 2 sama dengan 0,05 atau 5%. DB, mencari DB-nya sama dengan 12 plus 10 min 2. Dengan jumlahnya adalah 20. T 0,05 dengan 20, nilai 20 ini, nilai DB-nya 20, dilihat dalam tabel. Jika dilihat dalam tabel tadi yang ada di depan, tabel ini, maka diperoleh hasil 1,725. Dapat dilanjutkan dengan langkah berikutnya adalah kriteria pengujian. Jika min 1,725 kurang dari atau sama dengan T0, kurang dari atau sama dengan 1,725, atau yang kedua adalah 1,725 lebih besar dari T0 lebih besar 1,725. Kita menggunakan rumus yang kedua ini. T0 X1 min X2 per akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat. Akar N1 N2 N1 plus N2 min 2 N1 plus 2 N2. Didapat dengan rumus ini tadi. Ini saya pakai yang rumus yang kedua. Angkanya dimasukkan, X1, X2 tadi sudah diketahui 80 tadi rata-rata efeknya, dan 75 tadi rata-rata efeknya bila orangnya sehat, dan N1, N2 adalah N1-nya adalah sampelnya 12 untuk orang yang sakit diare, dan sampel orang sehatnya adalah 10 N2-nya, dan simpangan baku S1 adalah di 4, dan simpangan baku yang kedua adalah 4,5. Dapat dihitung dalam di sini. Kemudian 80 kurangi 75, 5. 12 min 1, 4 kuadrat diperoleh 1, 11 dikali 16 plus 9, 20,25 belum diakarkan. Dan kemudian 120 ini 12 plus 10 min 2, 22 per 22 dari 12 plus 10. Kemudian T0-nya 5, 176, 11 kali 16, plus 9 kali 20,25, 1825 belum diakarkan, dan akar 2400, 120 dikali 22 per 22, masih tetap 22. Kemudian T0-nya 5 per akar 358,25. Peroleh dari dalam sini penjumlahan ini, dan ini pembagian 2400 per 22 diperoleh akar 109,091, dan T0 sama dengan 5 per 18,927 dikali 10,445, dan operasi ini menghasilkan nilai 2,759. 2,759 dapat diartikan diantaranya ini melebihi kapasitas kriteria, maka H0 ini ditolak karena 2,759 ini lebih besar dari syarat T 0,05
dengan 20 sama dengan 1,725 ini tidak benar pernyataan ini, maka H0 ditolak karena tidak memenuhi syarat. Diasumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varian yang sama. Sekian dari penjelasan saya ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Berikut adalah sumber yang saya dapat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.